Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9 SMP Negeri 1 Ngawen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini masih tentang teks tanggapan yang akan membahas materi tentang menyimpulkan isi teks tanggapan dan jenis kalimat tanggapan. Untuk menyimpulkan isi teks tanggapan berkaitan dengan simpulan isi teks tanggapan. Simpulan isi teks tanggapan terdiri dari 1. Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi dalam setiap paragraf pasti ada gagasan pokoknya. Gagasan pokok ini ada pada kalimat utama. Letak kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Yang kedua, menyimpulkan adalah mengistisarkan atau menetapkan, menyarikan pendapat dan sebagainya berdasarkan apa-apa yang diuraikan dalam karangan atau teks. Jadi kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Selanjutnya, mari kita perhatikan langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Baca secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Jadi kita harus membaca semua teks dari paragraf 1 sampai paragraf yang terakhir. Dan kita tidak boleh asal membaca, tetapi harus juga dipahami isinya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Jika kita hendak menentukan kalimat utama, bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf tersebut dengan cermat, kemudian pahami inti yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, inti ini yang merupakan ide pokok. Sedangkan ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Langkah yang ketiga adalah simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh kalimat. Jadi setelah kalian menentukan ide pokok dalam setiap paragraf, kemudian ide-ide pokok tersebut kalian kembangkan dan kalian susun menjadi paragraf. Sebenarnya langkah-langkah ini hanya merupakan pengetahuan saja. Yang terpenting nanti kalian bisa mempraktikkannya. Pembelajaran berikutnya adalah tentang jenis kalimat tanggapan. Jenis kalimat tanggapan di sini ada 5. Yang pertama kritik, yang kedua pujian, yang ketiga sanggahan, yang keempat penolakan, dan yang kelima persetujuan. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu kelima jenis kalimat tanggapan ini. Yang pertama, kalimat kritik adalah kalimat yang menyampaikan keburukan atau ketidaksempurnaan suatu objek. Contoh kalimatnya, rumah ini berkesan menyeramkan sebab menggunakan warna yang cenderung gelap. Jenis kalimat tanggapan yang kedua adalah kalimat pujian, artinya kalimat yang menyatakan penghargaan atau kebaikan suatu objek tertentu. Contoh kalimatnya, masakan buatanmu sungguh enak, bumbunya pas dan dagingnya pun empuk. Berikutnya, yang ketiga, kalimat sanggahan adalah kalimat yang menyatakan ungkapan penolakan pada suatu ide, gagasan, atau pendapat dirangkai dengan kesan persetujuan supaya tidak menimbulkan konotasi kasar dalam menyatakan penolakan. Contoh kalimatnya, sebenarnya saya setuju dengan desain dan warna furniture rumah ini.
Akan sangat baik apabila semuanya dimusyawarahkan lebih dulu bersama pemilik rumahnya, bukan hanya untuk mengambil keputusan sepihak. Di sini di awal menyatakan setuju, di akhir menyatakan tidak setuju karena hanya mengambil keputusan sepihak, jadi disanggah. Jenis kalimat tanggapan yang keempat adalah kalimat penolakan. Artinya, suatu kalimat yang menunjukkan ketidaksetujuan, kurang setuju, kurang sependapat, atau membantah suatu hal. Contoh kalimatnya, saya tidak setuju jika perilaku anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri. Semua itu akibat dari didikan orang tuanya. Yang terakhir, kalimat persetujuan. Artinya adalah suatu kalimat atau pernyataan yang menunjukkan kesetujuan dalam suatu hal. Contoh kalimatnya, saya sependapat dengan keputusan warga untuk meminta sumbangan seikhlasnya terhadap pengemudi truk yang melewati jalan desa ini. Demikian tadi kelima jenis teks tanggapan beserta contohnya. Namun perlu diingat, apapun jenis teks tanggapannya, di antara bentuk-bentuk tersebut harus memuat 1. Identitas objek yang ditanggapi. 2. Penggambaran tentang objek yang ditanggapi. Yang ketiga, kelebihan objek yang ditanggapi. Kelebihan ini bisa berupa pujian atau persetujuan. Yang keempat, kelemahan dari objek yang ditanggapi. Kelemahan ini bisa berupa kalimat kritik, sanggahan maupun penolakan. Demikian tadi video pembelajaran pada kesempatan ini. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami, dan jangan lupa untuk dibuat catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.